Aku mendengar suara gertakan gigi sangat jelas berada di telinga kananku. Aku tahu ada sesuatu di sebelah kananku. Saat ini aku sedang berbaring bersama seseorang. Aku memberanikan diri untuk menggerakkan mataku tanpa mengubah posisi apapun. Astagfirullah. Tiba-tiba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Boneka. Sebelum aku memulai cerita, alangkah baiknya disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, langsung aja kita menuju ceritanya. Selama 5 tahun aku mengabdikan diri ke masyarakat sebagai personel kesehatan. Ini adalah motoku ketika aku mendapatkan sertifikat kedokteran. Aku menerima sebuah boneka dari salah satu pasienku. Iya sih, aku memang tidak pernah meminta untuk mereka memberikan aku sesuatu. Tapi karena di desa terpencil ini, hampir semua penduduk adalah petani kecil yang berpenghasilan tidak seberapa. Boneka yang diberikan kepadaku sudah tua dan bajunya juga sudah lecek juga. Penuh dengan sobek di beberapa sisi dan rambutnya juga sebagian sudah rontok. Nama boneka itu Tania Bu Dokter, kata seorang wanita tua yang memberikan boneka kepadaku. Tania ya, namanya sama seperti saya Nek, kataku sembari memberikan resep kepadanya. Tangan nenek itu sudah bergemetar. Dia sepertinya susah untuk mengangkat tangannya sendiri. Aku melipat surat resep dan meletakkan di tangan kanannya. Semoga lekas sembuh, jangan sering bekerja di sawah ya Nek. Nenek itu tersenyum, lalu dia berkata, seandainya saya lebih muda dari 43 tahun, saya masih secantik Anda. Wah, benarkah? Tapi bagi saya, nenek tetap cantik di usia yang 70 tahun ini. Nenek itu hanya tersenyum kecut, lalu dia berpamitan untuk pergi. Aku menoleh ke boneka tua yang aku letakkan di meja kerjaku. Boneka itu entah sejak kapan berpindah posisi untuk menghadap ke pintu, seolah-olah dia mengantar kepergian nenek itu. Baiklah Tania, aku akan memberikan pakaian baru untukmu dan sedikit perawatan untuk tubuhmu, oke? Aku menyelesaikan pekerjaan terakhirku tepat pada pukul 8 malam. Puskesmas yang didirikan oleh mendiang bapak tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku. Sesampainya di kamar, aku mengambil kain bekas dan perlengkapan menjahit. Aku membuat pakaian kecil untuk Tania yang sudah lusuh. Percaya atau tidak, aku sudah lihai dalam menjahit dari waktu kecil. Tapi karena aku anak tunggal, aku harus melanjutkan puskesmas bapak dan menjauhkan mimpiku untuk menjadi desain busana. Aku mengenakan pakaian baru Tania, menjahit beberapa sisi yang sudah sobek dan merapikan rambutnya. Rambutnya hanya sebagian, kamu jadi terlihat tidak sempurna. Aku mengambil beberapa helai rambutku dan menjahitnya berhati-hati. Akhirnya kamu terlihat sempurna, meskipun rambutmu sebagian adalah rambutku. Toh kamu tidak akan keberatan bukan? Kataku dengan senang. Seharusnya aku tidak menerima boneka itu dari nenek tersebut. Sejak aku menerima boneka dan merawat dengan baik, aku seperti selalu diawasi oleh seseorang. Pernah saat aku mandi, aku melihat seorang wanita bersandar di kaca dengan berwajah dingin. Ada pula saat makan malam, aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Ketika aku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Oke, ini memang mengerikan. Aku akhirnya menyegel boneka itu dan meletakkan di dalam gudang. Entah kenapa, aku merasa semua ini karena boneka itu. Bu dokter, kenapa wajah Anda pucat sekali? Kata seorang ibu hamil yang sedang menanyaiku. Apa benar? Mungkin saya kurang tidur. Kataku sambil menggeser pendeteksi janin dan memperhatikan gambar janin di layar. Anak ibu sepertinya sehat-sehat saja. Kataku sambil tersenyum. Ibu hamil itu memberikanku sesuatu seperti biasa yang ia lakukan. Ini memang tidak seberapa, tapi ini pohon singkong dari kebunku, mohon diterima ya. Dengan senang loh, aku entah kenapa merasa lemas kepada dua tanganku ini, seperti tidak ada tenaga. Bu dokter,
Saya tidak apa-apa, sepertinya saya sudah lelah nih. Aku menerima pemberian ibu hamil itu. Setelah memastikan tidak ada pasien, aku duduk di kursiku. Aku mencoba melatih kedua tanganku untuk memastikan kekuatannya. Aneh, kenapa bisa seletih ini? Biasanya aku sanggup bertahan hingga malam hari. Tapi rasanya tubuhku merasa sangat lelah, seolah-olah aku bekerja tidak ada istirahatnya. Malamnya, aku langsung roboh di tempat tidur setelah aku meminum penambah energi. Sepertinya aku memang lelah. Aku mendengar suara gertakan gigi sangat jelas berada di telinga kananku. Aku tahu ada sesuatu di sebelah kananku. Saat ini aku sedang berbaring bersama seseorang. Aku memberanikan diri untuk menggerakkan mataku tanpa mengubah posisi apapun. Astagfirullah. Tiba-tiba, aku melihat seorang laki-laki tanpa wajah, hanya mulut saja. Dia membunyikan giginya yang sangat-sangat tajam. Aku memejamkan mataku sembari membaca ayat-ayat kursi. Suaranya sudah tidak terdengar lagi, dan aku pun memberanikan diri untuk membuka kedua mataku ini. Tapi, aku melihat anak-anak sedang duduk di langit-langit dan melambaikan tangan kepadaku. Mereka tertawa. Aku memang suka anak-anak tertawa. Tapi, kalau mendengar dari sosok makhluk gaib, aku membencinya. Keesokan harinya, aku kembali kerja, tapi kali ini ada yang aneh pada kulitku sendiri. Kulitku terlihat keriput dan kasar. Tidak hanya itu, aku mulai melihat beberapa helai rambut di cermin memutih. Bu dokter, kenapa Anda terlihat aneh? Kata kepala desa Sutarno. Hah? Aneh kenapa Pak Kades? Kataku dengan sedikit kata kesal. Anda terlihat tua, umur Anda 27 tahun kan? Apakah ini gaya anak-anak yang lagi ngetren itu? Aku tertawa kecil dan duduk di kursiku sendiri. Pak Kades, bisa saja aku memang tidak mengikuti tren zaman sekarang. Kepala desa ini memang suka melawak. Untuk beberapa alasan, aku melupakan rasa penasaranku dan kembali bekerja. Tapi dari hari ke hari aku semakin cemas. Keanehan di luar penampakan di rumahku mulai sering terjadi. Aku merasa sangat lelah, bahkan berdiri pun aku tidak bisa. Kulitku kini sudah terlihat keriputan, dan rambutku sedikit sudah memutih. Ada yang aneh, boneka itu pasti penyebab semua ini. Aku sedikit berusaha keras untuk menuju ke gudang bawah tanah. Aku menemukan boneka itu, dan boneka itu terlihat mulai lusuh. Padahal baru seminggu aku tinggalkan, tapi pakaiannya sudah mulai sobek. Apakah karena tikus? Tapi seingatku, tidak ada hama di rumah ini. Boneka ini memang sangat aneh, aku harus segera membuangnya, pikirku. Dengan cepat, aku berlari ke belakang rumah dan membakarnya dengan cepat. Aku menunggu boneka itu hingga habis terbakar atau menjadi abu. Keanehan pada diriku bukannya menghilang, malah semakin jadi. Mereka semakin sering muncul dan berinteraksi denganku. Kini aku sudah tidak sanggup untuk bekerja. Aku hanya duduk di kursi roda bersama mamaku yang terlihat sangat sedih. Tania Kumalang, kenapa tubuhmu seperti sudah berusia 70 tahun? Padahal usiamu baru menginjak 27 tahun, kata mamaku sembari menangis. Benar, aku sudah terlihat sangat tua. Tubuhku kurus dan rambutku menua. Aku sepertinya benar-benar sakit, bukan kutukan boneka itu ataupun hantu-hantu itu. Buktinya aku sudah tidak bisa melihat mereka lagi, mungkin inilah efeknya. Itulah setidaknya aku berpikir hingga aku bertemu dengan seorang wanita cantik dan modis. Dia mendatangi rumahku dan membawakan bingkisan dan sebuah surat. Mamaku mengatakan dia tidak tahu siapa namanya. Tapi menurutnya dia adalah mantan pasienku. Dia jauh-jauh ke Jakarta semenjak aku sudah menutupi puskesmas di desanya. Ma, bisa buka surat ini? Tania tidak bisa membukanya. Mamaku segera membuka suratnya dan meletakkan di pangkuanku sendiri. Isinya membuatku tersenyum. Aku pasti akan segera muda lagi. Kepada Dokter Tania Isabella, sebelumnya terima kasih atas segalanya. Setelah Bu Dokter menerima boneka itu, akhirnya saya bisa kembali muda lagi. Saya sudah menyisipkan beberapa uang di bingkisan. Pesan saya, boneka ini akan terlahir kembali pada tahun berikutnya. Pastikan menemukan boneka itu sebelum kamu meninggal karena masa tuamu.
Ini saran saya karena sudah mengalaminya kurang lebih 3 tahun. Berikan boneka itu ke wanita muda dan biarkan boneka Tania bekerja. Oke Sobat Meng, gimana ceritanya, serem nggak? Kalau kalian suka jangan lupa di like ya. Dan sampai jumpa di video mistis selanjutnya.